Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 43, Telepon Ibu. Nadira memandang kamar yang berukuran sangat besar. Tempat tidur yang ada di dalam kamar begitu sangat mewah di matanya. Tempat tidur dengan model klasik yang memiliki ukiran di bagian kepala tempat tidurnya. Tempat tidur yang dibuat dengan bahan kayu jati. Lemarinya sangat banyak sekali. Lemari sebanyak ini, apa gunanya dan apa saja yang akan diisinya nanti? Atau hanya sekedar untuk gaya-gaya aja, biar kelihatan keren? Nadira memandang kagum lemari yang menempel di dinding. Hampir seluruh permukaan dinding dijadikan lemari, mulai dari lemari pakaian, lemari untuk tas, sepatu, jas, dan entah untuk apalagi fungsi lemari yang memang tidak dimengerti oleh Nadira. Dengan cepat Nadira menutup mulutnya ketika Nadira baru menyadari bahwa di dalam kamar ini bisa saja memakai CCTV. Memandang ke siling kamar dan melihat ke bagian platformnya. Sepertinya tidak ada CCTV di sini, Nadira berkata dalam hatinya setelah memastikan bahwa di dalam kamar ini tidak ada CCTV-nya. Nadira tidak berani untuk membuka pintu lemari pakaian tersebut. Dirinya sangat takut bila nanti ada barang-barang milik Arga yang hilang, dan sudah pasti pria itu akan marah kepadanya. Nadira menggeleng-gelengkan kepalanya ketika memandang kamar tersebut. Aku tidak ingin keluar dari kamar. Aku pasti sangat betah di kamar ini seharian. Kamar ini begitu sangat nyaman, mewah, dan elegan, Nadira berkata dengan tersenyum. Ada TV-nya juga, ucap Nadira yang memandang layar televisi yang berukuran besar yang menempel di dinding. Nadira melangkahkan kakinya menuju ke tempat tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur dengan menurunkan kakinya di lantai. Rasanya sangat empuk sekali, ucap Nadira ketika merasakan spring bed yang sangat empuk. Kalau tidur di tempat tidur seperti ini, kira-kira aku akan bangun jam berapa ya? Tanya Nadira. Air matanya menetes ketika mengingat ayah dan ibunya. Nadira mengambil ponsel yang ada di dalam tasnya. Aku harus memberitahu ibu dan juga ayah terlebih dahulu, agar mereka tidak kaget bila nanti pria angkuh itu datang ke rumah. Tapi, apa benar dia bakalan datang? Bila orang itu datang ke rumah menemui ayah dan ibu, apa dia pandai berbicara dengan baik dan sopan? Nadira begitu sangat takut bila pria itu tidak bisa bersikap sopan kepada kedua orang tuanya. Nadira diam sejenak memandang layar ponselnya. Setelah berpikir cukup lama dan memikirkan apa yang akan dikatakannya kepada kedua orang tuanya nanti, Nadira akhirnya menghubungi nomor ponsel ibunya. Jantung Nadira berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar ibunya menjawab sambungan teleponnya. Semoga ibu tidak kaget dengan apa yang aku sampaikan nanti, Nadira berkata di dalam hatinya. Halo nak, kenapa diam aja? Tanya Erna setelah beberapa kali wanita itu memanggil putrinya, namun tidak ada jawaban dari putrinya tersebut. Iya bu, Nadira menjawab dengan terbata-bata. Ada apa nak? Tanya Erna. Ibu, panggil Nadira. Iya, ada apa nak? Tanya Erna. Ibu jangan kaget ya kalau Dira memberitahu tentang hal ini, ungkap Nadira. Dira mau bicara apa? Tanya Erna. Ibu, ada yang mau datang ke rumah kita, jawab Nadira. Siapa? Tanya Erna. Dia bilang mau datang melamar Dira bu, ucap Nadira dengan sangat berhati-hati. Dira tidak sedang bercanda dengan ibu? Erna bertanya kepada putrinya tersebut. Erna sangat tahu bahwa putrinya tidak pernah pacaran dan selama ini putrinya tidak pernah bercerita bahwa putrinya dekat dengan seorang pria.
Enggak Bu, Dira enggak bercanda. Kenapa tiba-tiba? Kenapa Dira tidak pernah cerita sama ibu tentang masalah ini? Erna memberi berbagai macam pertanyaan kepada putrinya. Erna masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh putrinya. Maafin Dira Bu, sebenarnya Dira pengen kasih tahu ibu, namun kondisi ayah sangat tidak baik. Karena itu, Dira membatalkan niat untuk memberitahukan hal ini. Tapi sekarang, orang itu mengatakan akan datang ke rumah untuk melamar Dira ke ibu dan ke ayah, jelas Nadira. Siapa namanya? Tanya Erna. Namanya Arga. Orang mana? Tanya Erna. Orang sini juga Bu, jawab Nadira. Apa kerjaannya? Nadira bingung harus menjawab apa kepada ibunya. Ia tidak takut ibunya tidak percaya bila mendengar jawabannya. Dia memiliki usaha, jawab Nadira kemudian. Apa orangnya baik? Tanya Erna. Begitu sulit Nadira untuk menjawab pertanyaan ibunya. Menurut Nadira, sudah pasti sangat tidak baik. Namun dirinya tidak mungkin mengatakan hal itu kepada ibunya. Baik, jawab Nadira. Ibu sangat lega mendengarnya, ungkap Erna. Iya Bu, jawab Nadira yang menahan air matanya. Bagaimana ceritanya nak? Orang itu akan melamar Dira? Erna bertanya dengan penuh rasa penasaran. Ibu, nanti Dira telepon lagi. Ada yang datang, Nadira berkata saat mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Dengan cepat Nadira memutuskan sambungan telepon miliknya. Permisi Nyonya Muda, Tuan Arga minta saya mengantarkan susu hamil dan bubur kacang hijau, ucap pelayan yang masuk ke dalam kamar Nadira dengan memegang nampan di tangannya. Untung aja tadi teleponnya cepat diputusin, kalau enggak ibu bisa dengar. Nadira merasa sangat lega. Terima kasih ya Mbak. Nadira tersenyum kepada pelayan yang mengantarkan susu serta bubur kacang hijaunya. Tidak usah panggil Mbak Nyonya, panggil saja saya Bibi, ucap pelayan tersebut. Iya Bi, taruh di sini saja, pinta Nadira yang sedikit menepuk nakas yang ada di samping tempat tidurnya. Baik Nyonya, ucap pelayan yang meletakkan menu tersebut di atas nakas. Bibi, apa saya boleh minta tolong? Tanya Nadira. Apa yang Nyonya Muda inginkan? Tanya pelayan tersebut. Apa bisa TV-nya dinyalakan? Pinta Nadira. Tentu saja Nyonya, jawab pelayan. Wanita itu mengambil remote TV yang ada di atas nakas dan kemudian menyalakan televisi tersebut dengan menggunakan remote di tangannya. Sudah Nyonya, ini remote-nya, silakan pilih film apa yang disukai. Cukup ditekan tanda panah ini saja dan untuk suara, pilih yang ini, ucap pelayan itu mengajarkan. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya Bi, kalau tukarnya yang ini ya, tanya Nadira. Iya Nyonya, jawab pelayan tersebut. Di rumah saya, TV-nya udah enggak pakai remote Bi, jadi sudah lupa mana yang untuk pindah-pindahkan siaran. Karena remote-nya sudah lama rusak, lagian juga TV-nya model lama, enggak seperti ini. Makanya saya belum ngerti cari siarannya, ucap Nadira dengan sangat polosnya. Nadira mencoba untuk mencari siaran televisi tersebut, kemudian membesar kecilkan suaranya. Sepertinya saya sudah bisa Bi, ucap Nadira. Pelayan itu tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nadira. Bila nanti Nyonya mau mandi, jangan lupa hubungi saya terlebih dahulu, ucapnya. Kenapa seperti itu? Tanya Nadira. Itu pesan Tuan Nyonya, jawab pelayan tersebut. Nadira kemudian menganggukkan kepalanya tanpa mau bertanya lagi. Bibi permisi Nyonya, bila sudah tidak ada lagi yang Nyonya butuhkan, ucap pelayan tersebut dengan sangat sopan.
"Iya Bi, terima kasih ya," jawab Nadira. "Iya Nyonya." Pelayan itu memutar tubuhnya dan berjalan menuju ke pintu. "Bi," Nadira memanggil pelayan tersebut. "Ada apa Nyonya?" tanya pelayan tersebut. Nadira diam dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak jadi Bi," ucapnya. "Ya sudah, saya permisi dulu Nyonya," ucap pelayan tersebut yang kemudian pergi meninggalkan kamarnya. Nadira ingin menanyakan apakah Arga sudah pergi dari rumah ini atau masih ada di rumah ini. Namun dirinya tidak jadi menanyakan hal tersebut. Nadira mengambil susu coklat yang ada di atas nakas. "Akhirnya kita coba rasa susu hamil. Selama ini ibu belum sempat beli. Sebenarnya nggak ada uang juga," ucap Nadira yang mengusap perutnya. "Hari ini sejak bangun tidur sampai sekarang kita makan enak terus ya nak." Nadira tersenyum ketika memandang bubur kacang hijau yang ada di dalam mangkuk berwarna putih. Nadira duduk di atas tempat tidur dan meminum susu coklat yang terasa begitu sangat enak di lidahnya. "Ini enak sekali, rasanya pas, manisnya pas. Pokoknya enak sekali. Anak ibu pasti suka," ucap Nadira ketika gelas di tangannya sudah dalam kondisi kosong. Nadira kemudian meletakkan gelas itu di atas nakas dan mengambil bubur kacang hijaunya. Ia duduk menonton televisi sambil menikmati satu mangkuk bubur kacang hijau. Rasa bubur kacang hijau masakan orang kaya beda sama rasa bubur kacang hijau yang ibu buat sendiri. Ini rasanya lebih lemak, lebih enak. Pokoknya nggak sama seperti yang biasa ibu masak, yang pakai santannya sedikit aja, gulanya juga nggak terlalu manis. Yang penting sudah ada rasa. Nadira memakan habis bubur kacang hijau di mangkuknya. "Apa dia sudah pergi? Dia tidak berpamitan dulu ya kalau mau pergi," Nadira berkata di dalam hatinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.